وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghaniyil hamid, fa'alun lima yurid, al-khaliqil bariyil musawwir, al-muhayminil muqaddimil muakhir, al-azizil jabbaril mutakabbir. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله افترض الله على العباد طاعته وتوقيره ومحبته وتعزيره صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Phone ini mejanya kebalik atau tidak sebenarnya? Enggak kebalik ya? Ini meja sekolah bukan? Soalnya enggak bisa masuk. Jadi harus kayak gini terus. Hah? Enggak, tapi enggak apa-apa, kalau sebenarnya apa-apa. Kalau misalnya taruh sini seperti ini terus. Iya, ntar pulang-pulang seperti ini terus gimana? Ya. Atau enggak usah pakai meja, lebih baik sepertinya. Bisa? Enggak pakai meja. Tapi kertasnya tolong pegangin. Ya. Iya, enggak. Apa kaki Anda terlalu besar atau memang gimana atau? Ada laci di sini. Di situ juga ada laci. Kayak udah seperti ini enggak apa-apa. Kelas. Dah, nyimak aja enggak apa-apa. Baik, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimakumullah, di sini Ana mengambil suatu maqalah yang sangat bagus tentang keluarganya Yasir radhiyallahu anhum. Kalimat-kalimat yang dituturkan oleh penulis yaitu Syekh Dr. Ibrahim bin Muhammad Al-Huqail itu sangat kuat disertai dengan dalil-dalil, maka saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan apa yang kita kaji di sini bermanfaat untuk kalbu kita masing-masing, terutama si pembicara yang juga tidak kalah fakirnya dengan para pendengar. Ikhwas sekalian rahimakumullah, dikatakan idza lamasal imanu al-qalba sa'ida bih. Jika iman itu sudah menyentuh kalbu, maka kalbu akan berbahagia. Kalbu akan berbahagia. Wa idza tamakkana minhu hana kullu usrin ala sahibihi fi. Dan ketika iman itu sudah menjelajah kalbu, maka segala kesulitan akan terasa ringan bagi pelakunya. Wahtamala kulla adza fi sabilih.
dan akan siap untuk menanggung segala beban dan kesulitan atau rintangan di jalan iman tersebut. Ya, dan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala tuturkan tentangnya di surat Al-Hujurat ayat ke-7. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Hal tersebut melainkan Allah taala menjadikan untuk kalian cinta akan keimanan dan menghiasi keimanan tersebut di qalbu kalian dan membuat kalian itu membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Nah, di sini jemaah sekalian, sampai Herakl, ya seorang utusan raja atau orang besar dari kalangan Romawi, ketika bertanya kepada Abu Sufyan, dan Abu Sufyan ketika itu belum masuk Islam, bertanya tentang para pengikut Nabi Muhammad alaihissalam. Maka bertanya di sini Herakl bertanya, wa sa'altuka ayartaddu ahadun sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi. Apakah di sini aku bertanya kepadamu wahai Abu Sufyan, kata Herakl, Raja Herakl, apakah ada seorang dari pengikutnya Muhammad itu murtad disebabkan benci terhadap agamanya Muhammad setelah tadinya masuk agama Muhammad? Gitu. Ada enggak orang Muslim pengikut Nabi Muhammad itu murtad karena benci terhadap agama tersebut? Dan engkau, kata Herakl, engkau tadi menjawab, kata Abu Sufyan, tidak ada. Semua yang masuk Islam ridha dengan Islam. Maka kata Herakl, yang dia adalah seorang Nasrani, wa kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhu al-qulub. Begitulah iman ketika pancarannya itu telah menyeruak ke dalam hati, maka akan tertambat terus-menerus. Tetapi memang syubhat ataupun syahwat ataupun maksiat, kesemua itu adalah pos-pos kekufuran. Ketika semua itu dipelihara, dipupukkan sampai tumbuh berkembang, maka dikhawatirkan seseorang murtad tanpa sadar dengan banyaknya kekufuran, kefasikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dan kesyirikan. Namun seseorang yang memang telah murtad disebabkan syahwat misalnya, betapa adanya seseorang yang murtad karena jodoh, baik artis maupun non artis. Dan terkisahkan di beberapa kisah jemaah sekalian. Yang tadinya muslimah, ya, murtaddah, keluar dari Islam, na'udzubillah min dzalik. Kemudian nikah dengan orang yang dia puja dan sudah beranak pinak, dan suatu ketika di usia senjanya sakit-sakitan, mulai terbit rasa kangen ketika mendengar azan. Ya, sampai saya waktu itu di Metro TV, ya, ada seorang panitia kajian Metro yang ketika itu beliau bercerita, beliau punya saudari dari keluarganya yang paling bandel beliau tadinya, dan paling alim dan pintar ngaji kakak perempuannya. Dan kebalik sekarang kakak perempuannya sudah murtad, dan dianya yang tadi bandel sekarang malah rajin ngaji dan jadi panitia pengajian, dan masya Allah semangat sekali menuntut ilmu. Kebalik, masya Allah, hidayah itu milik Allah. Beliau bercerita bahwasanya saat-saat seperti ini kakaknya itu sebenarnya sering merindukan azan, dan ketika terdengar azan dia tuh rindu dan kangen dengan masa lalunya yang dia sholat. Dia kangen pengen sholat, lihat. Karena iman itu pernah ada di hatinya. Maka jejak-jejak dan sisa-sisa dari iman itu sebenarnya masih ada. Hanya ya begitulah. Ketika sudah murtad dan kemudian menikah dengan pria yang kafir, maka dia berada di lingkup orang-orang kafir, dan di situ dia kesulitan untuk keluar. Ya, semoga Allah Ta'ala mengembalikan dia kepada Islam. Ya, kasihan ikhwan.
Jadi begitulah iman. Kalau sudah masuk ke dalam kalbu, itu sulit. Kendatipun orang tersebut bermaksiat dan bagaimanapun rupanya ia dan jeleknya ia dalam berkelakuan, selama dia masih ada iman, dia masih ada rasa kangen dan tidak mau keluar dari Islam. Dan di sini kita akan menuju ke salah satu sirah, yaitu sirah usratil mu'minin, ya, atau sirah usratil mu'minah, perjalanan suatu keluarga yang beriman, yang lebih memilih keimanan dibandingkan dengan kekufuran. Kendatipun darah harus mengalir, air mata harus terbanjirkan, dan teriakan harus terkeluarkan, tapi tetap iman yang mereka pilih dibandingkan dengan kekufuran. Yaitu kisah keluarganya Ammar bin Yasir, atau keluarga Yasir. Yasir ini bapaknya Ammar. Maka dia adalah usratu ali Yasir al-Ansi. Yasir dan istrinya Yasir yang bernama Sumayyah, yang dikatakan perempuan pertama yang mati syahid. Dan boleh dikatakan bahwasanya yang pertama mati syahid adalah perempuan, yaitu Sumayyah. Dan yang pertama beriman adalah perempuan, yaitu Khadijah. Maka di sini pentingnya peran perempuan dalam Islam. Mereka adalah orang-orang yang pertama yang mendapatkan predikat iman dan juga predikat syahadah. Perempuan itu diutamakan juga dalam Islam. Di sini diunggulkan dari art dalam segi, dalam takdir Allah Ta'ala mereka memiliki jejak Nobel, yaitu Nobel keimanan dan juga syahadah, kesyahidan. Itu Sumayyah bintu Khayyat. Dan mereka memiliki beberapa anak. Di antaranya ada Ammar bin Yasir dan juga Abdullah bin Yasir. 4 orang ini adalah as-sabiqun al-awwalun. Mereka adalah orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, termasuk pertama masuk Islam. Dan memang orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun itu diunggulkan, jemaah sekalian. Makanya para ulama dan sebagian dari mereka mendahulukan afdoliyah dalam kaum mukminin itu diawali dari para sahabat Nabi. Tetapi para sahabat Nabi itu pun mereka derajatnya berbeda. Derajat yang tertinggi Abu Bakar dan Umar dan juga Utsman. Derajat tertinggi Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Begitu juga ditambah dengan orang-orang yang mengikuti syura yang berjumlah 6 orang. Syura di sini pertemuan dan perkumpulan yang ditunjuk oleh Umar bin Al-Khattab di penghujung hayat beliau. Dan mereka ini yang dikumpulkan adalah ulama dari kalangan sahabat. Dan mereka adalah imam, maksudnya orang-orang yang pantas menjadi imam dan khalifah setelah Umar. Ditunjuk untuk nanti menggantikan Umar siapa? Maka ditunjuklah diantaranya Utsman, diantara Abdurrahman bin Auf, diantaranya Talha bin Ubaidillah, dan seterusnya. Dan bisa dikategorikan 10 orang pertama, 10 orang yang dijamin masuk surga, mereka orang-orang terbaik setelah Khulafaur Rasyidin, dan diantaranya Khulafaur Rasyidin 4. Tapi kemudian diutamakan setelah itu orang-orang yang muhajirin, ya, atau afwan di sini orang-orang yang mengikuti perang Badar dari kalangan muhajirin. Itu urutan ketiganya, orang-orang yang mengikuti perang Badar dari kalangan muhajirin. Setelah itu orang-orang yang mengikuti perang Badar dari kalangan Ansar. Itu urutan-urutannya. Tetapi di sini keluarganya Ammar bin Yasir atau keluarga Yasir
Mereka 3 di antara mereka yang mati syahid, merupakan orang-orang yang pertama kali syahid. Dan kemudian Ammar itu masih tetap hidup dengan cerita yang khusus untuknya. Dan ikhwas sekalian, orang-orang yang sabiqun, yang mereka meniti jalan Islam di awal-awal, tentu value-nya berbeda dengan orang-orang yang belakangan. Oleh karena itu ada istilah salaf, ada istilah khalaf. Ada istilah salaf, ada istilah khalaf. Dan ketika disebut salaf, antum mengerti salaf maksudnya apa? Dan ketika disebut khalaf juga ada arti tersendiri. Nah, di sini Anda ingin agar kita sama-sama cerdas dalam mengklasifikasikan makna salaf dan khalaf itu sendiri. Apa bedanya salaf dan khalaf? Sementara semua orang atau banyak dari orang memperebutkan bahwa diri mereka adalah salaf atau salafi. Tetapi kadang kurang memetakan maksud dan makna atau esensi dari salaf atau salafi dan khalafi itu sendiri. Maka kita klasifikasi di sini, Pak. Salaf atau khalaf, kita maknai keduanya dengan 2 pemaknaan. Pemaknaan zaman dan pemaknaan manhaj. Pemaknaan zaman dan pemaknaan manhaj. Ya. Ada salaf pemaknaan zaman, ada salaf pemaknaan dari segi manhaj. Juga ada khalaf dari segi makna zaman dan khalaf dari penamaan manhaj. Tapi dari segi bahasa, salaf artinya telah berlalu. Dari segi bahasa, khalaf artinya adalah yang berikutnya, datang berikutnya. Khalaf adalah apapun yang setelah salaf, dan salaf adalah apapun yang sebelum khalaf. Itu adalah definisi atau makna dari bahasa. Salaf artinya yang telah berlalu, dan khalaf artinya adalah sesudah apa yang telah berlalu. Itu khalaf. Makanya khalifah disebut khalifah karena menggantikan apa yang berlalu dari pemimpin. Begitu. Apa yang berlalu dari pemimpin. Maka disebut khalifah dari kata khalaf. Taib. Itu dari segi bahasa. Ya. Antum paham gak ya apa yang bicara? Paham ya insyaallah ya. Jangan mukanya kayak serius banget, kayak berat banget ini ilmu ya. Tenang aja, tenang. Tapi jangan ketawa juga ya. Ya. Taib. Salaf dan khalaf. Tadi ada 2 pemaknaan. Pemaknaan apa? Pemaknaan zaman ataupun pemaknaan manhaj. Salaf dari segi pemaknaan zaman itu adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Maka para ulama mengatakan salaf secara zaman yaitu siapapun dari muslim ya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya di zaman Nabi dan di zaman tabi'in, atau boleh ditambahkan tabi'ut tabi'in, maka mereka itu adalah salaf. Tetapi kan sebagian dari mereka ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Maka yang diikuti adalah salaf yang saleh. Maka salaf dari segi zaman, salaf saleh, yaitu orang-orang generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mereka saleh. Dan mereka umumnya saleh. Tapi ada di antara mereka yang mungkin ada yang mencuri, ada yang minum khamar, ada. Tapi mereka bukan ulama. Coba di zaman Nabi ada enggak yang minum khamar? Setelah dilarangnya khamar, ada. Pernah enggak antum melihat pencambukan terhadap seseorang sahabat? Dia sahabat dan orang tersebut dijuluki himar. Himar. Ya, apa arti himar? Keledai. Dan orang ini itu ibarat apa ya? Dia sahabat Nabi, mukmin, muslim, dan suka bercanda dengan Nabi, dan orang yang lucu. Kadang ada orang yang memang secara zat lucu gitu loh. Secara zat lucu, tanpa dibuat-buat dia udah lucu. Kayak sebagian dari antum diemnya aja lucu gitu. Ya. Ada orang yang memang dia lucu, masya Allah. Maka ini seperti seorang sahabat yang dijuluki himar. Si himar. Nah, himar ini lucu orangnya.
tapi dia suka minum khamr gitu loh. Maka dihukum oleh Rasulullah SAW. Ya, sampai ada seorang sahabat lainnya yang mencela dan melaknatnya. Maka kata Nabi, jangan laknat dia. Yang aku tahu dia mencintai Allah dan Rasulnya, walaupun nakal. Ya, tapi ada di zaman sahabat-sahabat yang seperti itu ada ya. Tapi di zaman tabi'in ada nggak mungkin seorang yang di zaman tersebut muslim tapi nyolong? Ada. Ya di zaman sahabat ada, ya di zaman tabi'in juga ada. Lebih-lebih seterusnya gitu kan ya. Apalagi zaman sekarang, hobi bahkan ya, sebagian dari kita. Minimal nyolong listrik PLN buat dangdutan, ya. Atau nyolong wifi orang. Nah, itu ya. Bahkan di zaman sahabat, seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hunaka rajulun shalla kulla lailatin falamma asbaha saraq." Ya Rasulullah, ada seorang pria, ya, ada seorang pria, dia malamnya itu sholat sepenuh malam, masya Allah. Rajin sholat malamnya, masya Allah. Falamma asbaha, ketika di pagi hari dia maling. Gimana? Ya, ahli tahajud, pagi harinya maling. Maka apa kata Nabi SAW? Satamna'uhu salatuhu. Salatnya dia akan mencegah dia nanti suatu saat. Begitu. Artinya sahabat ini memang yang mungkin malamnya salat terus paginya maling, itu sahabat Nabi ada. Tapi nggak diketahui siapa namanya, dan antum jangan cari-cari, nggak ada juga ketemu. Ya. Tapi mereka memiliki iman, dan Rasulullah SAW tetap mencintai mereka, kecuali kalau mereka orang-orang munafik. Ya. Ini bukan orang munafik, ini mencintai Allah dan Rasul, cuman ada kesalahan. Ya begitu. Taib. Jadi salafnya ini yang dimaksud, yang kita ikuti adalah yang soleh, salaf yang soleh. Dan para sahabat semuanya keumumannya soleh. Tabi'in pun begitu, tabi'in begitu. Taib ya, ini dari segi apa? Dari segi zaman. Nah, ini paham isinya. Kemudian salaf dari segi apa? Yang kedua, dari segi manhaj. Kalau yang pertama dari segi waktu, kalau yang kedua dari segi ajaran, yaitu manhaj, yang mencakup terutama di masalah akidah dan juga akhlak dan juga amaliyah. Ya, akidah, akhlak, amaliyah, itu semua masuk ke dalam manhaj salaf. Nah, ketika disebut salaf maknanya manhaj, salaf dengan makna manhaj, maka siapapun yang mengikuti manhajnya para sahabat, maka mereka adalah orang-orang salaf. Maka bisa disebut dia itu salaf atau dia itu salafi. Gitu ya. Dia itu salaf atau dia itu salafi. Ketika disebut, fulan, masya Allah, Bang Dani itu seorang salaf, maka ini bukan dimaksud seorang salaf berarti dia tabi'in, bukan tabi'in atau sahabat Nabi, bukan. Tapi dari segi apa? Manhaj, berusaha mengikuti manhaj salaf, maka dia seorang salaf atau seorang salafi. Misalnya ustaz sunnah, ustaz salaf, berarti ustaz tersebut memang mengajarkan manhaj salaf, begitu. Tapi yang benar mengajarkannya, bukan cuman klaim semata. Taib. Jadi ini salaf dari segi apa? Zaman atau dari segi manhaj. Maka kalau dari segi zaman, antum salaf bukan, ikhwan? Ya bukanlah. Antum kalau salaf dari segi zaman, antum sudah nggak ada sekarang, terkubur di sana, di Baqi' antum sekarang mungkin ya. Tapi kalau salaf dari segi manhaj, antum berusaha menujunya, maka antum bisa dikarakterkan antum seorang salaf atau salafi karena berusaha mengikuti manhaj salaf. Gitu penataannya. Kemudian khalaf dari segi zaman dan khalaf dari segi manhaj. Khalaf dari segi zaman, maka ini tidak tercela secara zat, tidak terpuji secara zat. Karena artinya adalah siapapun yang ada di zaman setelah zaman tabi'ut tabi'in, maka dia adalah khalaf. Maka kita termasuk khalaf, bukan ya kawan? Termasuk khalaf secara zaman. Tapi secara manhaj, secara ajaran, khalaf itu adalah ajaran yang menyelisihi manhaj salaf, entah dalam masalah akidah, entah dalam masalah akhlak, entah dalam masalah amaliyah, ibadah atau muamalah. Begitu. Ya. Maka apapun ritual
yang ternyata menyelisihi kalamullah, kalamur Rasul, dan bagaimana kemudian pendapat salaf, maka amaliyah atau ritual tersebut adalah ritualnya khalaf dan itu tidak terpuji. Begitu ya. Itu dipahami baik-baik, kawan. Anda memberikan yang barusan ini penting karena banyak dari penuntut ilmu atau semi penuntut ilmu atau yang seolah-olah penuntut ilmu itu nggak paham hal-hal seperti ini. Padahal mereka mungkin setiap hari mendengar kalimat salaf atau salafi, atau menuturkan saya ini salafi, antum salafi bukan? Kalau enggak, antum jangan ngechat sama ana. Masya Allah. Tetapi nggak ngerti hal-hal seperti ini. Kalau ini defaultnya knowledge ini adalah diantaranya ini. Harus ngerti apa itu salaf, apa itu khalaf. Ya, kemudian apa manhaj salaf itu. Taib. Mereka orang-orang salaf adalah yang perlu kita perhatikan sirahnya pula. Dikatakan oleh Mujahid. Nah, Mujahid ini tabi'in, ahli tafsir dan termasuk salaf juga, salafus saleh. Mujahid yang tinggal di Makkah. Beliau berkata, "Awwalu man azhara al-islama sab'atun." Orang-orang pertama yang menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang. Yaitu pertama Rasulullah SAW, itu jelas. Wa Abu Bakar, wa Bilal, wa Khabbab, wa Suhaib, wa Ammar, wa Sumayyah Ummu Ammar. Ya. Orang-orang yang menzahirkan Islam waktu itu ada 7. Pertama-tama Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Bilal bin Rabah, Khabbab, Suhaib, Ammar, dan Sumayyah. Dia menzahirkan keislaman mereka terang-terangan. Ya, ini menurut Mujahid. Dan dikatakan oleh para ulama, adapun Rasulullah ada backingannya. Backingannya siapa? Abu Talib. Adapun Abu Bakar ada backingannya. Backingannya siapa? Orang-orang pemuka Quraisy. Mereka menghormati Abu Bakar. Tapi sisa yang disebutkan tadi masing-masing tidak punya backingan. Apalagi keluarganya Yasir. Bahkan keluarga Yasir ini punya hutang budi kepada Bani Makhzum yang membenci Rasulullah SAW. Sehingga itulah yang menjadi penyebab keluarga ini disiksa sesiksa-siksanya. Ya. Jadi Bani Makhzum itu keluarga besar nenek moyang dan keluarganya untuk Khalid bin Al-Walid misalnya. Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid. Dan juga Abu Lahab itu dari Bani Makhzum. Yang mana Bani Makhzum keturunan-keturunannya sebel dengan Bani Hashim, yaitu nenek moyangnya Rasulullah SAW sampai ke cucu-cucunya. Selalu saingan itu di Mekah. Taib jemaah sekalian. Bagaimana dengan keluarga Yasir? Ummu Hani bercerita radhiyallahu anha, anna Ammar bin Yasirin wa abahu Yasiran wa akhahu Abdullah bin Yasir wa Sumayyah kanu yu'adzabuna fillahi ta'ala. Ammar bin Yasir, kemudian bapaknya, siapa bapaknya? Yasir. Kemudian saudarinya Ammar siapa? Abdullah bin Yasir. Kemudian ibunya Ammar siapa? Sumayyah. 4 orang ini dulu ketika itu di awal Islam diazab di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini yu'adzabuna fillah. Yaitu mereka diazab atau disiksa di jalan Allah Ta'ala. Maka penyiksaan itu ada 2 macam. Penyiksaan fillah dan penyiksaan fi ghairillah. Penyiksaan fillah atau azab fillah itu di dunia, maka itu kalau disabarkan itu insyaallah pahala besar dan rewardnya jannah kalau sabar. Tapi kalau as-sabr fi ghairillah, maka ini enggak dapat apa-apa kecuali istidraj dan menambah dosa. Ya. Ini malam minggu ya, ikhwan. Antum mungkin punya teman-teman atau adik-adik atau
anak-anak yang malam ini bahkan bergadang di war game, warung game online. Kalau antum lihat mereka adalah orang-orang yang sangat penyabar. Iya enggak? Sabar menahan kantuk, Masya Allah. Apalagi sekarang permainannya lebih sulit. Stage ini gagal, ulang lagi dari awal, Masya Allah. Sabirin, ya, sabar mereka. Kalau kita mungkin zaman dulu paling main Konami, PS, Metal Slug paling enak dan seterusnya kan. Ya, kalau sekarang itu Masya Allah banyak sekali game, bahkan bisa online dan bisa battle dengan orang-orang yang ada di luar negeri. Ya, bisa gitu ya. Anak-anak nggak tahu ya, tapi anak sok tahu aja. Ada kan ya? Yang keras itu kayaknya tuh. Ya, Masya Allah. Tapi mereka sabar terhadap itu semua, ya kan? Tapi sabarnya mereka fi ghairillah. Ini bedanya sabar fillah dengan sabar fi ghairillah. Sabar di jalan Allah itu pahalanya besar, ikhwan. Setiap detik dan setiap nafas yang antum manfaatkan untuk kesabaran tersebut, maka di balik itu ada pahala. Tapi kalau sabar fi ghairillah, setiap detik dan setiap nafas itu ada hisabnya di akhirat nanti, ditanya. Ya. Bahkan sebagian dari orang main game dengan stick itu sampai tangannya melepuh pada pagi harinya. Ya, sampai tangannya type. Itu yang main game. Ada orang belajar gitar. Ya kan? Coba yang belajar gitar dulu. Tangan kirinya kira-kira melepuh enggak tuh? Kira-kira gimana? Kapalan enggak ya? Mesti ada bekas-bekas senar gitu kan? Gitu. Ya. Jangan belakang diem ya, tahu lah masa antum nggak tahu, ya kan? Tapi dia tetap bersabar walaupun lecet, sabar, ditahan sabar. Padahal dia nggak bakal jadi penyanyi. Udah sumbang, suara gitarnya nggak bener, nyetelnya salah, gitu kan? Iya. Tapi orang-orang seperti ini sabar, ikhwan. Tapi sabar fi ghairillah. Yang ini menambah derajat dosa dan menambah kedangkalan nerakanya gitu loh. Nauzubillah. Maka ketika kita mendapatkan azab atau musibah, kita lihat di sini musibah fi sabilillah atau musibah fi ghairillah. Sebagian dari orang ketika mereka diuji dengan ujian dunia atau ujian manusiawi, mereka itu merasakan seolah-olah ujian ini adalah ujian neraka. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter orang munafik nih. Di surat Al-Ankabut, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Di antara orang-orang ada yang berkata kami beriman kepada Allah. Ngomongnya beriman kepada Allah. Tapi ketika diuji, ya, fa idza udhiya fillah, diuji di jalan Allah, maka mereka ini menganggap ujian ini seolah-olah seperti menganggap celaan manusia itu seperti apa? Seperti azab api neraka yang membuatnya tidak tahan. Maka orang-orang yang tidak tahan dengan musibah dunia adalah orang-orang yang imannya tipis, dan khawatirnya itu merupakan karakter kemunafikan. Tapi sekarang siapa di antara kita yang terkena musibah, ekonomi surut, kemudian akhirnya apa? Memilih jalur yang haram, ya. Atau terkena musibah mau nikah nggak bisa-bisa, akhirnya disalurkan ke jalur yang haram. Orang-orang yang imannya tipis, jemaah sekalian. Atau baru dicela sedikit, kemudian menutup diri atau bahkan bunuh diri. Bahkan ditemukan di suatu ketika sudah lama dan semoga tidak ada lagi. Sepasang apa ya? Sepasang apa ya namanya? Sepasang pacar. Ada nggak sepasang pacar? Iya, sepasang pacar. Gimana lagi menyebutnya? Sepasang pacar. Sepasang kekasih. Tapi belum jadi nikah, itu berarti pacar.
Sepasang kekasih itu gantung diri berdua. Jadi yang laki-laki ngajak perempuannya, yang pokoknya till death do us apart lah. Apa tuh artinya? Bahasa Madura itu. Sampai mati memisahkan kita. Ya mati beneran. Pokoknya hidup dan mati bersamamu. Ya. Istrinya, bukan apa namanya? Pacarnya itu terbius dengan kalimat laki-lakinya. Akhirnya iya, yang pokoknya kita hidup bersama, mati bersama. Nikah belum udah ngomong gitu dia. Orang tua mereka tidak saling merestui. Ya. Masya Allah. Kan ada tuh lagu-lagu kayak gitu tuh. Terutama lagu-lagu Melayu tuh. Orang tuanya gak merestui. Terus ngerenge, merajuk, meratap. Seolah-olah stok perempuan itu gak ada lagi gitu loh. Maka kemudian akhirnya bunuh diri mereka berdua. Together. Bersama-sama jamaatan. Ya. Bunuh diri satu tangkai. Mati berdua. Allah musta'an. Ya. Lihat orang-orang seperti ini baru kayak gitu aja. Urusan kayak gitu. Kita yang udah menikah, udah beranak, ngeliat kayak ini cemen banget nih orang. Apalagi kalau kita udah punya istri banyak, ngeliat kayak ini, aduh, belum punya istri aja udah bunuh diri, apalagi punya istri loh, gitu kan ya. Alhamdulillah. Ada yang diputusin pacar, kemudian dia merekam video dirinya sendiri dan meneguk shampoo. Aduh, masya Allah, semoga Allah Taala lindungi diri kita dari keburukan seperti ini dan anak-anak kita, adik-adik dan keluarga kita, jemaah sekalian. Ya naudzubillah. Ini karena tipisnya iman. Sampai ada yang cekcok dengan istrinya. Mungkin istrinya agak nakal memang. Berantem, kemudian esok harinya dia live streaming Facebook dan merekam bunuh dirinya dengan gantung diri. Sampai sakaratul mautnya kelihatan secara live streaming dan ditonton oleh jutaan orang. Coba lihat tipisnya iman, jemaah sekalian. Karena tipisnya iman, baru diazab sedikit gitu aja udah merasa itu azab neraka, sehingga pengen keluar dari dunia dengan jalan pintas. Tidak ada jalan pintas dengan cara bunuh diri. Justru itu jalan terberat, yang bahkan sebagian ulama mengatakan khawatirnya ini terlalu lama nanti di neraka. Siapa yang membunuh dirinya, maka khawatirnya terlalu lama nanti di neraka, walaupun dia beriman, lama sekali di nerakanya. Nauzubillah. Baik. Dikatakan kembali oleh Ummu Hani ketika keluarganya Ammar ini, keluarganya Yasir ini diazab. Famarra bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW lewat dekat mereka. Maka Rasulullah enggak bisa berbuat apapun ketika itu, karena itu awal-awal dakwah. Pemerintahan, kekuasaan, kemasyarakatan itu dikuasai oleh orang-orang musyrik. Dan mereka antipati terhadap Rasulullah, dakwahnya dan para sahabatnya. Maka apa yang bisa dikatakan oleh Rasulullah SAW? Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakum al-jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji untuk kalian adalah surga. Baik, kita lihat keteguhan orang-orang di masa lampau. Di awal-awal masuknya Islam, karena tulusnya mereka. Mereka tidak mereply kalimatnya Rasulullah dengan reply seperti orang-orang sekarang. Ya enggak mereply seperti orang-orang sekarang. Lihat. Rasulullah bilang, sabar wahai keluarga Yasir, janji buat kalian itu surga. Kalau keluarga Ammar itu adalah family zaman now, orang sekarang udah mencak-mencak. Jangan ngomong doang apa? Oh gitu. Dikit-dikit surga, yang penting mana realisasinya gitu kan. Atau yang sekarang banyak kasus di Instagram atau di media sosial. Tuh kata tuh, yang penting seiman tuh, banjir tuh. Nah itu kayak gitu. Orang-orang yang tidak menahan lisan dan jemarinya, ketidaksabaran mereka akan musibah. Dan orang-orang ini sabar, enggak mereply perkataan Rasulullah SAW dengan reply yang macam-macam yang menunjukkan ketidaksabaran. Enggak di-reply. Apalagi kemudian yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW adalah al-jannah. Maka mereka yakin dengan janji tersebut.
Tapi kalau misalnya kita enggak bisa sabar, kemudian mencela sana, mencari kambing hitam, padahal kambing hitamnya adalah diri kita, yaitu kita dengan maksiat kita. Ya. Maka kemudian kata Ummu Hani, famata Yasirun fil azab. Maka wafatlah Yasir disebabkan azab tersebut. Wa aghladat Sumayyatu li Abi Jahlin. Wa aghladat Sumayyatu li Abi Jahlin. Nah, jadi kemungkinan yang lebih awal syahid adalah suaminya, yaitu siapa? Yasir. Yang paling pertama wafat Yasir. Ya. Kemudian melihat istrinya tewas, suaminya tewas, perempuan mana yang diam gitu ya? Maka fa'aghladat Sumayyatu Aba Jahlin li Abi Jahlin. La'anahullah. Maka kemudian Sumayyah bersikap keras kepada Abu Jahal karena melihat suaminya tersiksa dan mati dengan siksaan tersebut. Fa'aghladat, maka bersikap keraslah Sumayyah kepada Abu Jahal. Semoga Allah Ta'ala melaknat Abu Jahal. Maka Abu Jahal kemudian apa yang dilakukan? Fata'anaha fi qubuliha famatat. Maka Abu Jahal mengambil tombaknya dan kemudian menusuk dengannya di bagian kubul. Kubul itu kemaluan depan perempuan. Maka matilah, wafatlah radhiyallahu anha. Dan semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat Sumayyah dan juga keluarga beliau radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Baru kemudian yang ketiga, wa rumiya Abdullahi fasaqat. Maka kemudian Abdullah, saudaranya siapa? Saudaranya Ammar. Kemudian dilempar dan terjatuhlah Abdullah dan mati seketika, wafat seketika, radhiyallahu anhum jami'an. Semoga Allah Ta'ala menempatkan keluarga ini di setinggi-tinggi derajat di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala lapangkan dan luaskan kuburan mereka dan juga kaum muslimin. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kaum muslimin. Begitu jemaah sekalian. Maka di sini saya bertanya kepada qalbu kita masing-masing. Seberapa dendam kita kepada kekejian para pembantai dari kalangan orang-orang kafir? Yang itu kemudian kita lihat di Uighur. Kita lihat di Vietnam. Di mana kemarin? Di Burma Vietnam. Kemudian enggak, bukan yang belakang ini, yang sebelumnya. Enggak, sebelum India. Myanmar. Ya, di Burma. Kemudian di India belakangan ini. Dan jemaah sekalian, kita enggak tahu apa yang terjadi di daerah-daerah Indonesia yang terisolir dari media. Ana dulu tahun 2005 di Kalimantan Barat, di Pontianak. Dan itu di bagian pedalamannya. Ya, mengajar beberapa anak Madura, Dayak dan seterusnya. Konflik di daerah tersebut jemaah sekalian, di daerah Kalimantan dan seterusnya, itu tidak bisa dikatakan konflik seperti orang-orang Jakarta. Terlebih ketika Dayak bertemu Madura, ikhwan. Walaupun akhirnya damai, tidak ada apa-apa, tapi dendamnya mereka masih ada. Maksudnya di sini sampai orang Dayak yang masih Dayak betul-betul, yang masih tradisional, itu mengetahui orang Madura dari penciuman jarak sekian meter, tahu ada orang Madura di situ. Gitu, Madura nih. Iya. Nggak tahu kalau misal Dayak di Jakarta jadi apa itu? Mungkin makan soto bebek atau nasi bebeknya atau enggak tahu dah. Kalau di sana, masya Allah. Itu kan tahun berapa ya? 2002 atau 2000 sekian terjadi pembantaian. Ana punya murid, akhwat, ya muridnya. Ketika itu dia kelas 2 SMP, Dayak murni ya. Orang tuanya di kampung saya, di hutan, di kampung jauh sana. Dia pesantren itu pesantren yatim piatu atau fakir miskin, duafa. Azan dulu berarti ya. Iya. Kita teruskan ba'da Isya ya. Baik, ba'da Isya kita teruskan sejak insyaallah. Jika ada soal di kertas langsung aja nanti ba'da Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan saja ke bagaimana nasib atau keadaan Ammar bin Yasir setelah ketiga orang yang dia cintai radhiyallahu anhum jami'an meninggal. Maka diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud, diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Inna Aba Jahlin ta'ana biharbatin fi fakhidhi Sumayyah ummi Ammarin hatta balagat farjaha famatat." Abu Jahal, yang semoga Allah laknat dia, itu menusuk dengan tombaknya di pahanya Sumayyah sampai menembus ke farajnya, itu kemaluannya, dan wafatlah beliau radhiyallahu anha. Maka berkata Ammar bin Yasir, "Ya Rasulullah, balagha minna al-'adzabu kull mablagh." Ya Rasulullah, telah sampai kepada kami, keluarga kami itu suatu azab yang betul-betul azab-azab tertinggi. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada putranya Yasir, itu Ammar bin Yasir, "Sabran Abul Yaqdhan." Sabarlah wahai Abu Yaqdhan. "Allahumma la tu'adzib ahadan min ali Yasirin bin nar." Ya Allah, janganlah engkau azab seorang pun dari keluarga Yasir dengan api neraka. Maka wallahu alam, ini menunjukkan bahwasanya keluarga Yasir semuanya ashabul jannah insyaallah. Semuanya ashabul jannah, penghuni surga, dengan syahidnya bapaknya, ibunya, dan saudara, itu siapa? Abdullah bin Yasir radhiyallahu anhum jami'an. Dan Ammar bin Yasir tersisa sekarang. Dia terus diberikan azab dan siksaan hatta la yadri ma yaqulu min syiddatil azab. Sampai Ammar bin Yasir itu tidak mengetahui apa yang dia ucap saking kerasnya azab tersebut. Dan dengan sebab hal yang berlaku itu, yaitu saking kerasnya azab dan ujian dari orang-orang kafir, maka turunlah ayat rukhsah, ayat keringanan bagi seseorang untuk mengucapkan kalimat kufur ketika dipaksa, yaitu di surat An-Nahl ayat 106, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali orang yang dipaksa sementara kalbunya itu tenang dengan keimanan. Ya, dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Makanya dikatakan di sini diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir itu sendiri, "Akhadhal musyrikuna Ammar bin Yasirin falam yatrukuhu hatta sabba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dzakara ila alihatahum bi khair." Setelah kepergian dan mangkatnya ketiga dari orang tercinta dari Ammar bin Yasir, yaitu ibunya, ayahnya, dan saudaranya radhiyallahu anhum jami'an, orang-orang musyrikun itu kemudian menyeret Ammar bin Yasir dan tidak mau meninggalkan Ammar bin Yasir, sampai tidak mau melepasnya, sampai Ammar bin Yasir mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan Tuhan-Tuhan mereka atau sesembahan mereka dari berhala-berhala mereka itu sesuatu yang baik. Ya, barulah mereka akan meninggalkan Ammar bin Yasir. Maka kemudian Rasulullah, ketika Ammar bin Yasir mengadu kepada Rasulullah ketika di dekat Rasulullah, Rasul mendekat atau mendekati Rasulullah SAW, beliau bertanya, "Ma wara'aka?" Kata Nabi SAW, "Apa yang di belakangmu?" Yaitu maksudnya apa konsekuensi yang kamu dapatkan, atau apa perjanjian atau yang harus kamu lakukan, dipersyaratkan oleh orang-orang kafir itu. Maka kata Ammar bin Yasir, "Syarr ya Rasulullah." Buruk sekali wahai Rasulullah. "Ma turiktu hatta niltu minka wa dzakartu alihatahum bi khair." Aku tidak akan ditinggalkan, tidak akan lepas siksaan ini sampai aku menjelekkan nama engkau ya Rasulullah dan menyebut baik untuk sembahan-sembahan mereka. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada Ammar bin Yasir, "Kaifa tajidu qalbak?" Lalu bagaimana kamu mendapatkan hatimu, gimana? Rasanya gimana di hatimu?
Maka kata Ammar bin Yasir, mutmainnun bil iman. Hati saya Rasulullah tetap tenang dengan keimanan. Maka kemudian kata Rasulullah, in adu fa'ud. Kalau mereka datang kembali kepadamu untuk menyiksamu, maka lakukanlah itu. Yaitu enggak apa-apa, celaklah aku dan katakan yang baik tentang sesembahan mereka atau berhala mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak. Maka di sini ya ikhwah dan akhwat menunjukkan ketika seseorang terpaksa betul-betul dan terancam nyawanya atau bagian dari tubuhnya, melainkan dia harus melakukan hal yang haram karena terpaksa, maka dia diperbolehkan selama kalbunya itu masih tenang dengan keimanan dan keyakinan akan haramnya hal tersebut. Begitu. Ya, ad-daruratu tubihul mahzurat. Hal-hal yang darurat itu kerap kali membolehkan atau mengizinkan kita untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Ya, seperti itu di antara contohnya dan apalagi dalam masalah ini. Baik. Sekarang jadi dipaksa untuk melakukan hal tersebut dan Rasulullah mengizinkannya. Yang penting kalbunya masih tenang dengan keimanan. Antum pernah dengar enggak sekarang hadis yang biasa ada di kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Abdul Wahhab? Hadis tentang seseorang diazab karena lalat dan masuk surga karena lalat. Pernah dengar? Yaitu cerita di zaman dahulu kala ada dua orang pria. Mereka jalan ingin melewati suatu kampung, namun kampung tersebut menyembah suatu patung atau berhala. Maka tidak boleh dua orang ini melewati kampung tersebut. Tidak bisa mereka lolos darinya kecuali mempersembahkan sesuatu untuk sesembahan mereka. Maka diperintahkan oleh orang-orang kampung itu, persembahkanlah sesuatu. Kata mereka, kami tidak punya apa-apa. Maka kata orang-orang kampung, berikan persembahan walaupun cuma seekor dzubab, yaitu lalat. Maka seorang dari dua pemuda tersebut akhirnya menepok suatu lalat dan mempersembahkannya untuk patung tersebut. Akhirnya dia lewat, bisa selamat. Satunya lagi kemudian diperintahkan hal demikian dan dia tidak mau. Kata dia, saya tidak akan mempersembahkan sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau melakukannya. Maka kemudian dibunuhlah pria yang kedua ini. Maka pria yang pertama tadi masuk surga atau neraka? Neraka. Pria yang kedua ini karena tidak mau mempersembahkan sesuatu kepada berhala, maka dia masuk surga. Baik. Apa kira-kira yang bisa antum dapatkan hadis ini dengan ceritanya Ammar bin Yasir? Yaitu Ammar bin Yasir kan dipaksa ya? Dipaksa. Ya. Kenapa diperbolehkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur, ya? Tetapi kok pemuda yang tadi bisa masuk neraka, yang pemuda pertama bisa masuk neraka karena mempersembahkan lalat kepada berhala. Paham gak ya kawan? Kenapa kok yang mempersembahkan lalat kepada berhala ini enggak disebut dia tuh terpaksa sehingga tetap masuk surga gitu? Kenapa kok bakal masuk neraka? Paham gak ini pertanyaan anak ikhwan? Sebagian belum paham kayaknya. Ceritanya Ammar bin Yasir, beliau insya Allah termasuk ahlul jannah dan keluarganya. Beliau diperintahkan untuk mencela Rasulullah dan memuji sesembahan orang kafir, ya enggak? Sementara kalbunya itu masih tenang dengan keimanan dan dia ahlul jannah insya Allah. Tapi cerita yang tentang lalat tadi, orang pertama itu mempersembahkan lalat untuk berhala. Ya, karena diperintahkan oleh orang-orang kampung tersebut. Karena takut, akhirnya dilakukan itu. Tapi divonis apa? Masuk neraka dia gara-gara itu. Paham enggak di sini? Kenapa enggak divonis juga ahlul jannah? Karena barangkali hatinya masih tenang gitu kan ya. Bagaimana menjawabnya, ikhwan? Menjawabnya ada 3 jawaban. Jawaban pertama, hadis tersebut didhaifkan oleh banyak para ulama. Itu jawaban pertama.
Hadis tersebut didhaifkan oleh para ulama. Baik. Sekarang anggap hadis itu disahihkan. Baik. Kita anggap yang nomor pertama, jawaban pertama kita skip. Anggap hadis tersebut sahih, masyhur di kalangan kita. Ya, hadis tentang persembahan kepada Lat, seseorang bisa masuk surga karena Lat dan masuk neraka karena Lat. Baik. Anggap sahih, kita ambil hadis ini. Maka jawaban kedua, ketika itu belum sampai derajat ikrah. Belum sampai derajat ikrah, yaitu derajat pemaksaan, belum dipaksa. Melainkan orang pertama dengan sukarela dia melakukan gitu aja. Berarti di qalbunya itu memang ada keinginan untuk melakukan itu, bukan karena terpaksa, ya karena dia memang bersyubhat, maka dia lakukan itu. Maka akhirnya masuk neraka dengan melakukan persembahan kepada berhala walaupun dengan seekor lalat. Itu jawaban kedua. Itu jawaban kedua. Ya. Jawaban ketiga apa, ikhwan? Luput dari qalbu Anda, luput jawaban ketiga, mungkin karena maksiat Anda, jadi Allah hilangkan ilmu ini. Jawaban ketiga, jawaban pertama, hadis tersebut didhaifkan banyak ulama. Baik. Oke, jawaban pertama kita skip, anggap aja hadis tersebut kita anggap sahih. Ya. Jawaban kedua tadi apa? Bahwasanya belum sampai derajat pemaksaan. Jawaban ketiga apa ya kira-kira, ikhwan? Ketika ilmu itu hilang, masya Allah, kita nggak bisa mengkoleknya lagi gitu loh. Gimana Pak? Iya, insya Allah. Iya, zahirnya dia kufur, tetapi kalbunya itu kan terpaksa. Tidak menyekutukan Allah. Tapi disuruh untuk memuji sesembahan selain Allah. Taib. Memuji melakukan dengan kalimat. Sekarang kalau seseorang mengucapkan Selamat Natal, kira-kira itu sesuatu yang baik atau buruk, Pak? Itu ada seperti persetujuan terhadap Natal dan itu kekufuran zahirnya. Tetap itu berefek, Pak. Misalnya sesembahan mereka sesembahan mereka Hubal atau Manat, Lat, Uzza, itu semua adalah mereka semua adalah sesembahan yang baik gitu misalnya. Itu udah kalimat kufur, Pak, sebenarnya. Kayak seseorang mengatakan Tuhan Yesus, mengatakan gitu aja udah kufur, Pak. Itu kalimat kufur maksudnya, kalimat kufur ya. Jadi tetap itu bermasalah secara zahir, Pak. Tapi kan konteksnya Ammar bin Yasir ini derajatnya dipaksa. Tapi dipaksa ya. Adapun yang ini derajatnya yang kedua, yang hadis yang dua orang itu belum sampai derajat pemaksaan. Ya, antum agak ngantuk ya. Iya, itu yang membuat anda lupa nomor 3 itu tadi antum. 5 menit yang lalu antum gini-gini, anda jadi ngantuknya seseorang itu membuat lupanya ilmu ya, kawan. Iya, anda ngeliat antum tadi kan kayak gini gitu. Iya. Jadi hati anda terpaut kepada khusyuknya antum tadi. Hilang nomor 3 itu. Allahumma musta'an. Apa yang ketiga, ikhwan? Bukan yang tadi Bapak bilang, bukan itu, bukan. Oh ya, taib. Yang ketiga, alhamdulillah Allah berikan. Yang ketiga, syariat ketika dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, syariat yang memang merupakan hal yang berat, tidak seringan syariat Nabi Muhammad. Artinya, nomor 2 anggaplah paksaan. Dipaksa betul-betul. Anggaplah nomor 2 kita skip. Itu tidak benar. Tetap mereka berdua dipaksa untuk melakukan itu. Tapi di syariat masa lalu, kata para ulama, syariat masa lalu itu lebih berat daripada syariat sekarang. Iya, benar. Syariat sebelum Nabi Muhammad itu lebih berat. Makanya kata kita dalam akhir surah Baqarah, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Enggak. Ada ayat Allah Ta'ala, Rabbana la tuhammilna, Allah musta'an, isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Allah musta'an. Rabbana
buka tu akhirna inna sina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina ahsan rabbana wala tahmil alaina isra'an kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan kami isra, suatu beban berat, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami, yaitu di kalangan Bani Israil. Maka mereka di kala itu tidak boleh sama sekali mengucapkan kalimat kufur walaupun dalam keadaan dipaksa dan diancam kehidupannya. Tetap enggak boleh, harus mengucapkan kalimat tauhid, enggak boleh kalimat kufur. Tetapi kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW diberi keringanan. Mulai dari kasus Ammar bin Yasir, boleh. Paham enggak Pak di sini, ikhwan? Karena syariat masalah itu lebih berat loh, ikhwan. Contoh lain yang syariat masalah itu berat. Kata Nabi SAW, dulu di zaman Bani Israel, seseorang ketika bajunya terkena najis, maka dia wajib untuk memotong bagian yang terkena najis. Nggak boleh dicuci lagi, dipotong bagian itu. Nah sekarang kalau antum kena celana jeans, kena percikan pipis gimana? Dipotong, bolong-bolong, dijual di mall mahal. Kan gitu jadinya. Ya. Bahkan dalam hadis pula disebutkan dalam redaksi yang sama atau hadis yang sama tapi redaksi berbeda, sampai jild dan kulit mereka, kalau ada kencing kena kulit mereka, maka kulit itu dikorek, dipotong. Itu di zaman Bani Israel. Maka syariat mereka itu lebih berat jemaah sekalian daripada syariat kita. Iya. Kalau sekarang antum ngaji tidur nggak apa-apa. Mungkin kok dulu ngaji tidur ditebas kali nggak tahu diapain antum. Kayak langsung seger kan? Antum mau balik back to Bani Israel age gitu kan? Ya, seperti itu. Jadi dulu sangat berat. Begitu, Pak. Jawaban yang ketiga itu. Maka jawaban pertama, hadis tersebut didhaifkan oleh ulama. Taib, anggap hadis itu sahih masyhur di antara kita. Kita bilang itu adalah belum sampai tahap paksaan. Oh enggak, gimana enggak paksaan gimana, emang diancam kok ya, maka dipaksa. Oke, itu memang dipaksa, tetapi di zaman tersebut walaupun dipaksa tetap wajib untuk menunaikan hak dan kebenaran. Kalau sekarang dipaksa sampai terancam kehidupannya, itu boleh kita bertaqiyah. Ketika terancam, illa anta taqu minhum tuqat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang untuk taqiyah dalam artian khawatir terancam nyawanya, maka dia boleh melakukan hal tersebut. Ya seperti itu ya, ikhwas sekalian ya. Ana pikir cukup sampai sini aja. Enggak ada pertanyaan kan? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menyediakan sesajen disuruh orang tua, kita mengingkari. Sesajen untuk apa nih? Untuk syukuran, hitangan sama nikahan dan Sesajen. Nah. ya. Dan kita mengingkari. Enggak, sesajennya bentuknya kayak gimana yang diberitakan? Kayak Dupa. nasi putih sama kelapa sama janur Nasi kuning, nasi putih, janur, kelapa ditaruh di mana? di kamar. Oh, musta'an. Iya, itu nggak boleh. Ya. Setiap acara seperti itu dan kita Iya. mengingkari, tetapi dari kita memfasilitasi dan seperti uang sama kendaraan. Ya. Kita berdosa atau tidak? Berdosa insya Allah. Nggak boleh. Kita udah bilang seperti ini nggak boleh, tapi Nggak ikutan. Nggak sampai derajat antum dipecat dari anak kan? Iya, nggak usah ikutan. Ya, nggak ikutan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat pada Khaliq. Insya Allah nggak sampai antum dikeluarkan di rumah kan? Masih dianggap anak insya Allah. Antum dibunuh nggak kalau misalnya nggak melakukan itu? cuma Ditahdzir. ya cuma dibilang ikut ajaran apa kayak gitu. Udah biarin aja. Kalau gitu doang nggak apa-apa. Insya Allah antum istiqomah nggak ikutan kayak gitu. Ya. Seandainya ya kan kalau ngirimin gimana kan? Ngirim apa? Maksudnya kan butuh buat acara seperti itu. Ya, buat Acaranya apa namanya acaranya? Khitanan. ya hitangan adat atau nikahan. Oke. Antum transfer ke rekening Anda boleh, ke rekening Anda. Antum transfer dan niatkan bukan untuk itu. Tapi niatkan untuk hal-hal yang bermaslahat di pernikahan. Ya, begitu. Dan antum nggak perlu menyebutkan ke orang tua antum, itu uang saya jangan dipakai buat sesajen ya Bu ya, gitu.
Ntar malah curiga, kenapa? Malah dinekatin nanti dijadikan, malah justru ditantang nanti dia. Udah biar aja niatan itu dan Allah yang akan membaginya nanti insyaallah. Gitu ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada seorang ikhwan hafidz Quran tapi suka musik-musik dan ikhwan tersebut melamar wanita dari segi agama dan akhlak baik? Pertanyaan, apakah akhwat tersebut harus menerima lamaran ikhwan tersebut atau menolak? Hafidz Quran tapi suka musik ini Allah musta'an, kok bisa? Ini enggak tahu, enggak kebayang ya. Karena di sini lafaznya suka musik gitu loh. Kalau cuma dengar doang, kadang-kadang enggak begitu suka. Tapi ikhwan kalau seseorang udah tercandu kan akan Al-Quran itu susah untuk suka musik-musik ya. Karena dia udah di kalbunya betul-betul ya terbaikkan Al-Quran gitu. Jadi enggak kebayang di benak anak. Hafidz bahkan, berarti 30 juz. Tapi memang sekarang bermunculan banyak qari dan hafidz yang tidak ada isinya ikhwan. Ya, mungkin lulusan pesantren dari pesantren tahfidz tapi tidak memiliki ilmu tentang apa yang dia baca. Maka sebagian dari ulama itu mereka mewanti-wanti, bahkan dalam suatu hadis, aktsaru munafiqi hadhihi al-ummah qari'uha. Mayoritas munafik di umat ini adalah pembaca Al-Quran, dan pembaca Al-Quran yang disebut di zaman Nabi, pembaca itu pasti hafal dia. Karena zaman Nabi itu tidak baca dengan mushaf. Yang namanya membaca Al-Quran di zaman Nabi itu pasti dengan hafalan. Berarti penghafal Quran dikhawatirkan banyak yang munafik karena mereka tidak benar amalannya, tidak sesuai dengan apa yang mereka baca selama ini dari Al-Quran. Apalagi yang kalau cuma belajar langgam-langgam saja. Maqamur Rast, Nahawan, Bayati, kemudian Ajam, kemudian Sika dan seterusnya. Kalau cuman itu doang yang dipelajari supaya dijadikan imam dan supaya makin banjir oplahnya ketika taraweh. Ya, karena mereka ketika taraweh itu Masya Allah 30 hari sibuk dengan jadi imam taraweh, tapi tidak pernah mengilmui apa yang mereka baca. Ini petaka buat orang-orang seperti ini ikhwan. Tetapi di sini kita tidak langsung menstigmakan bahwasanya orang ikhwan ini jelek dan seterusnya ya. Anda tidak tahu suka musik-musiknya bagaimana modelnya. Karena suka musik itu beda antar orang. Ada yang suka musik dia suka betul-betul kecanduan sampai hafal bait-bait lagunya. Baik musik religi atau musik apa gitu. Dia hafal sampai bait-baitnya. Maka yang seperti Al-Qur'annya itu tidak bermanfaat buat dia. Tapi ada yang mungkin dia memang hafidz Al-Quran, cuman urusan musik dia kadang-kadang mendengarkan, maka yang seperti ini jauh lebih ringan insyaallah. Kalau memang dia memang masih kadang dengar musik atau tahu lagu misalnya, ini insyaallah masih lebih baik ya. Jangan langsung distigmakan ini jelek ini orang dan kemudian ini insyaallah masih jauh kebaikannya ya, insyaallah dibandingkan keburukannya. Ya begitu. Dan dia berusaha melamar wanita dari segi agama dan akhlak baik. Apakah akhwat tersebut harus menerima lamaran ikhwan tersebut atau menolak? Maka dia istikharah. Akhwat ini istikharah karena menyukai musik itu bukan satu-satunya tinjauan kesolehan atau kefasikan ikhwan ini. Ya, ada ikhwan yang suka musik tapi dia bertanggung jawab dan dia berusaha untuk bertaubat, ada. Jadi bukan ini satu-satunya barometer. Melainkan ketika dia punya hafal Al-Quran maka insyaallah, dan dia salatnya bagus. Kalau anti kemudian dibukakan oleh Allah Ta'ala jalan menuju ikhwan ini dan seperti dipermudah, maka doakan ikhwan ini supaya nanti bertaubat. Ya, sebagaimana yang disebutkan tadi di hadis, ya seorang sahabat dilaporkan, ya Rasulullah, dia sholat sepanjang malam, tapi falamma asbaha saroko. Pas pagi hari dia ngapain? Maling. Apa kata Nabi kemudian responnya? Satamna'uhu salatuhu, salatnya dia bakal mencegah dia dari maling. Kalau antum melihat atau anti melihat ikhwan ini salatnya bagus dan biasanya orang yang memang hafal Al-Quran dan dia insyaallah tahajudnya bagus dengan banyaknya hafalan, maka semoga suatu saat hafalan dan salatnya tersebut akan menghentikan dia dari musik insyaallah. Optimisnya begitu. Kecuali kalau memang dia adalah candu.
Dan Anda melihat beberapa dari orang yang hafal Quran, mungkin hafal nggak semuanya, tapi masya Allah, tapi dia juga nyanyi, gitu ya. Nyanyi dia, nyanyi lagu yang masyhur. Ini berarti dia up to date soal lagu. Kalau yang sampai zahir terang-terangan nyanyi seperti ini, maka tinggalkan. Beneran, ini orang melakukan zahir terang-terangan dari kemaksiatan, maka hafalannya tidak bermanfaat. Ya, kalau memang dia cuman dengar sedikit-sedikit, atau memang masa lalunya itu suka musik, ya, dan seterusnya, tapi sekarang udah mulai dikurangi, maka doakan supaya Allah Taala memberi hidayah. Ya, dan kalau bisa, kalau emang kayak ini keadaannya ringan, maka jangan ditolak. Minta sama Allah supaya dia dapat hidayah. Kenapa? Karena stok yang seperti ini itu makin jarang dan nggak di restock lagi, mungkin kita nggak tahu nanti bagaimana. Ya, laki-laki itu sekarang stoknya nggak sebanyak perempuan. Udah gitu kebanyakan dari mereka cemen. Jadi udahlah, ayo bismillah kalau memang ringan. Tapi kalau berat musiknya, atau dia mungkin menyukai black metal, death metal, power metal dan seterusnya, maka yang seperti ini kayaknya jangan dulu deh. Ya, pending dulu ya, cari yang lain. Jangan cari yang pop ya, cari yang sama sekali nggak suka musik. Walaupun dia tidak hafal 30 juz. Jadi jangan langsung terperdaya dengan 30 juznya, tapi juga jangan langsung distigmakan jelek orang ini hanya karena beberapa hal dia tahu musik atau semisal itu. Ya begitu ya. Semoga Allah Ta'ala lancarkan untuk yang berkasus seperti ini, ya, sehingga Allah mudahkan untuk menikah dengan ikhwan yang insya Allah bertanggung jawab dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.